Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam semua kawan-kawan ya. Terkait hari ini ya, hari ini kehadiran saya dan Mas Indra di sini adalah mengklarifikasi apa yang terjadi barusan di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur ya. Semula Mas Indra itu sedang ada urusan di Bandung untuk tanda tangan perjanjian, makanya tidak bisa menghadiri persidangan dan diwakili oleh saya melalui surat kuasa hukum istimewa ya. Namun kenapa beliau berpikir untuk memberikan pernyataan ini adalah terkait permasalahan somasi yang diberikan oleh pihak Mbak Sinta Istianti ya dalam hal ini ya, bahwa dikatakan di somasi ya, yang membuat saya juga pada akhirnya kawan-kawan juga harus balik dan saya dari Bareskrim harus balik kemari adalah bahwa Mas Indra tidak terima dengan somasi ini gitu loh. Tidak terima dengan somasi ini karena kenapa? Bicara tentang kronologinya saya ceritakan sedikit. Terakhir Mas Indra berhubungan kontak dengan Mbak Sinta itu adalah tanggal 1 Agustus. Itu tuh sudah mekanisme blok ya Mas ya, sudah diblok, dibuka, diblok ya, tanggal 1 Agustus sudah tidak berkomunikasi, artinya memang sudah tidak ada lagi komunikasi. Dan kalau waktu-waktu sebelumnya jadi permasalahan, harusnya sudah clear dengan 8 atau 7 hari sampai 8 hari dia tidak menghubungi Mbak Sinta Istianti dalam hal ini ya. Nah, terkait sebelumnya juga yang tidak diterima oleh Mas Indra dalam hari ini adalah bahasa teror. Bahasa teror di sini konotasinya agak negatif sekali menurut Mas Indra yang disampaikan ke saya. Keberatannya tentang bahasa teror itu karena menurut dia komunikasi yang dibangun itu secara intens itu adalah untuk membuat situasi itu jadi lebih baik dan mengakhiri yang namanya polemik ini dan bisa kembali lagi gitu toh. Tapi nyatanya tidak, sampai pada akhirnya ada surat keputusan bersama yang ditandatangani, surat keputusan untuk berpisah gitu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi intinya Mas Indra ini tidak terima ya disebut sebagai laki-laki yang meneror, apalagi di dalam surat somasi gitu ya, untuk tidak menghubungi, menyatroni. Nah, penyatron ini juga diklarifikasi oleh Mas Indra. Di sini menyatron ini datang ke rumah ya, datang ke rumah. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa menurut keterangan Mas Indra kepada saya, Mas Indra terakhir itu masih ketemu dengan Mbak Sinta tanggal berapa Mas? Kalau nggak salah tanggal 30 ya? Terakhir itu tanggal 30. Tanggal 30. Hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari. Oke. Jam 3.24. Oke, pertanyaan spesifik langsung saja ditanyakan saya tanya ke Mas Indra dan dijawab langsung kawan-kawan. Pada saat Mas Indra berkomunikasi dengan Mbak Sinta, apakah mengancam Mbak Sinta untuk datang ke rumahnya? Tidak. Nggak ada mengancam ya. Nggak Satu. ada. Yang kedua, pada saat Mas Indra datang ke rumah, apakah dengan pemaksaan? Tidak. Membuka gerbang dengan teriak-teriak di rumah? Tidak. Mengancam Mbak Sinta kalau tidak membukakan pintu akan melakukan hal apapun? Tidak. Nggak ada ya. Berarti ada clear, sama sekali. masuk ke rumah itu diizinkan. Itu terakhir kali masuk ke rumah sana ya. Disuruh datang. Disuruh datang ya. Disuruh datang jam berapa itu? Jam 3.24. Jam Ada 3.24 buktinya. ya. Jam Saya 3.24. Tapi dapat bisa diklarifikasi sama yang bersangkutan, ada CCTV di rumah. Artinya dalam hal ini Mas Indra tidak melakukan teror yang dimaksud seperti itu. Kalau yang diasumsikan teror itu adalah udah pulang belum, sudah makan belum, mau pulang atau aku jemput, itu kan bukan bentuk teror ya. Ya gitu kan. Dan terus di dalam somasi ini yang membuat Mas Indra tidak terima ya, karena suka tidak suka saya harus mewakili klien saya. Yang membuat Mas Indra tidak suka ini adalah Mas Indra ini digadang-gadang akan bisa dipidana dalam hal ini. Saya balik dulu ke kawan-kawan ya. Saya balik dulu ke kawan-kawan. Sebutkan satu pasal di dalam mereka yang masih berumah tangga, sebutkan satu pasal yang bisa menghukum Mas Indra hanya karena dia menghubungi istrinya. Sebutkan satu pasal. Itu yang jadi pertanyaan kan? Pasal apa yang bisa menjerat Mas Indra karena dia menghubungi istrinya? Kalau dia melakukan perzinahan atau sebaliknya melakukan perzinahan dapat dipidana dengan perzinahan. Tapi apabila dia menghubungi istrinya, pasal apa yang harus dikenakan? Perbuatan tidak menyenangkan. Siapakah Sinta Bakir? Dalam hal ini Sinta Istianti, istrinya tuh masih. Selama saya katakan selama sebelum ada ketuk palu, memang kalian berdua masih sah suami istri. Gitu ya. Jadi intinya hari ini saya datang kembali dan kawan-kawan juga pada hari ini di sini adalah bentuk tidak terimanya Mas Indra akan somasi ini.
Tapi bagaimana saya menanggapi somasi ini akan saya balas juga dengan surat, sebagaimana pihak Mbak Sinta itu memberikan surat ini dengan baik ke saya ya. Saya juga harus mengapresiasi juga mengirim surat jawaban ini juga dengan baik ke pihak Mbak Sinta ya. Salah satunya adalah kami keberatan dengan hal ini, tapi notisnya adalah kami tidak akan mengganggu lagi, dan kami juga sudah tidak mengganggu lagi. Artinya jangan seolah-olah bahwa Mas Indra ini mengganggu dari kemarin, tapi dari tanggal 1 Agustus sampai hari ini ya Mas ya, tidak ada kontak baik di Instagram baik pun di WhatsApp, tidak ada kontak secara langsung gitu ya. Mungkin coba Mas Indra mau dijelaskan apa ada, atau kawan-kawan yang mau tanya sekalian di sini. Mas, itu tanggal 30 itu penjemputan dari bandara habis. Bukan penjemputan dari bandara, bukan. Aku boleh kasih lengkap ya. Jadi sidang kedua selesai. Itu kan sebelum sidang kedua itu kan dia lagi di Bali. Nah itu sempat masih komunikasi. Dan setelah pulang dari Bali, aku nggak jemput dia, nggak ada komunikasi, masih komunikasi by WhatsApp aja ya. Terus dia pulang. Nah ternyata besokannya ya saya sebagai suami ya masih ada komunikasi. Saya boleh gak saya main, baik-baik saya di chat, buktinya ada semua di chat. Terus akhirnya aku main, saya sempat nginep lagi di rumahnya dia. Terus besoknya dia bilang, aku besok mau ke Bali, mau ke Labuan Bajo, ke Labuan Bajo, itu hari sidang keduanya. Ya udah, dia pergi ke Labuan Bajo dan aku pulang ke rumah kan. Di Labuan Bajo itu kita masih komunikasi ya. Dia itu sempat bilang, telepon WhatsApp, kan saya WhatsAppin, dia ngasih kabar, yang aku lanjut malam gitu kan. Ya udah, malam-malam aku lihat oh dia masih online, tiba-tiba di WhatsApp dia ngasih tahu yang banyak cowok-cowok pada nanyain kamar aku. Ya udah, kita temenin aku di kamar ya. Aku temenin itu jam 2, kalau di kita itu jam 1, dia di sana itu jam 2 lah, beda 1 jam. Itu video call sampai aku temenin tidur dia tidur, video call aja terus. Udah kelar, besokannya udah ada temennya datang, karena dia belum tidur itu masih sendiri, belum ada temennya. Setelah itu teman-temannya datang, udah kelar, saya udah nggak ada video call lagi, telepon lagi, ya saya diemin aja kan. Akhirnya pas mau pulang itu sebenarnya dia dipesanin tiket. Saya ketahui, bisa lihat dia tiketnya dia katanya pakai batik. Aku cek langsung dari temanku dari batik, aku cek namanya Sinta Istianti, belum ada tiket masuk. Aku bilang, kamu pulang pagi apa siang? Kalau kamu mau pulang, aku beliin tiket kamu nggak belum di booking soalnya. Oh dia kaget, wah aku mau minta pagi. Nelpon aku langsung, yang aku minta yang pagi aja. Langsung saya beliin tiketnya langsung yang bisnis, langsung pagi-pagi. Udah aku jemput sampai di sini itu jam 12 siang. Saya jemput ke bandara tidak dengan paksaan harus, ayo aku jemput, nggak. Dia mau, syukur, nggak mau ya sudah, aku udah beliin tiket buat dia pulang bareng sama temennya. Akhirnya aku jemput, udah kita bareng lagi tuh di hari Kamis terus aku pulang lagi kan ke rumah. Di hari Jumat malam Sabtu aku balik lagi, masih gabung sama dia, masih tinggal di rumahnya Sinta lagi, ngobrolin. Dia katanya nanti kalau aku cabut gugatannya, nanti aku hamil gimana nih, dia bilang gitu. Ya terserah kamu, anaknya perempuan, ngomongin anak loh, sampai ngomongin anak. Aku pikir nih kita udah normal, kayak sehat lagi, seperti pasangan normal lagi. Nah terus di tanggal 29 itu aku pulang jam sore, aku ganti baju. Nah di situ agak kayak ada crash gitulah di WhatsApp. Dia sempat ngomong, yang sebelum pulang kamu kalau aku cabut gugat, apa kamu mau kasih aku gitu. Nah dari situlah aku mikir. Terus akhirnya aku pulang ke rumah. Dia tiba-tiba chat, jangan ganggu aku lagi. Sorry pinjam handphone saya. Saya sesuai sama fakta dan di dalam dari chat saya ya. Nah di sini aku kasih tahu ke dia. Tiba-tiba si Sinta itu ngomong begini.
jam 15.29 di tanggal 29 hari Sabtu. Udah, makanya dari kamu stop, nggak usah ketemu aku juga nggak pernah ajak ketemu kamu. Aku dari situ aku diemin karena aku merasa dari sini udah aku nggak mau ganggu dia. Jam 2.24 malam dini hari, karena aku tahu dia lagi nemenin temennya yang dari Singapura. Habis itu malamnya dia bilang mau dugem ke inilah Ada satu tempat. Tiba-tiba nggak saya bales itu, dia WhatsApp aku pulang after ke ulang tahun Twin sama Sasa. Sekarang drop Matilda ke hotel, itu jam 2.23, jam berarti 2:30 malam. Aku jawab aja, iya hati-hati, oke makasih. Kamu pergi atau di rumah? Aku cuma kasih tahu ya, jam 2:30 pagi masih. Aku nggak bales karena aku tahu dia masih butuh saya. Video call, ada buktinya video call. Saya nggak angkat. Kalau kamu selalu senjatai sebelum ketok palu, masih suami istri. Dia ngebalikin saya karena kan aku pernah bilang aku masih status istri kamu, wajar dong aku tanya kamu di mana. Kecuali kita udah selesai ketok palu. Aku udah ya balik. Aku bingung sama kamu, maunya kamu apa sekarang? Aku ikutin kemauan kamu. Aku bilang gitu. Ya nggak tahu. Kamu selalu bilang kan, kamu udah ikhlas kalau kita pisah. Selama sebelum ketuk palu, aku masih istri kamu. Dia ngebalik lagi ke saya. Selama belum ketuk palu, aku masih istri kamu. Ya aku kasih kabar. Kamu yang bilang aku disuruh stop hubungi kamu. Aku ikutin kemauan kamu. Itu jam 2.45, berarti jam 3 pagi. Iya, aku tuh tadi udah bener-bener gak mau sama kamu. Tapi kamu yang datang terus. Aku ngabarin kamu, aku udah sampai rumah ngabarin jam 3:10. Untuk apa kamu ngasih kabar ke aku? Kamu yang selalu bilang selama belum ketuk palu aku masih istri kamu. Kan kemarin bukannya sudah sepakat sampai hari Selasa sidang aku gak akan hubungi kamu lagi. Jawab oke. Terus aku balikin, aku bingung deh mau kamu itu gimana. Dari situ langsung telepon saya. Udah, ya maunya kamu gimana? Ya udah, kamu bilang perlu aku kan, bilang kalau aku suruh datang aku datang. Ya udah kamu datang karena aku lihat temanku banyak pasangan-pasangan. Oke, ya clear. Jam berapa udah, itu jam 3.13 Itu datang ya? 4. Akhirnya aku datang ke rumahnya Pulang dia. jam berapa? Nah pagi itu normal. Jam berapa? Pulangnya jam berapa? Pulangnya Dari sore rumah? lagi. Sore lagi? Sore. Berarti ada itu aktivitas jam- pagi, iya, siang, sore? Itu masih ketemu sama dia jam. Masih di rumah itu ya? Masih di rumah. Nggak ada diusir sama Sinta untuk pergi? Enggak ada. Aku Oke. pulang normal ya. Jam 15, jam 3 sore aku balik karena aku ganti baju. Akhirnya dia telepon. Kamu kalau aku mau cabut laporan. gugatan Gugatan. gitu. Apa yang kamu mau kasih? Aku nggak mau denger dari telepon. Kamu kasih chat aja karena buat barang bukti aku. Akhirnya disebutin. Kalau kamu mau suruh aku tarik gugatan, bla 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 bla. Ada syarat Maaf ya, gitu aku nggak bisa kasih tahu karena di sini privasi. Ya kalian yang Intinya menilai ada lah, pokoknya syarat tahu. yang diajukan oleh Mbak Sinta. Lalu syarat itu dipenuhin nggak sama Indra? Menurut Maaf. Indra bisa dipenuhin nggak? Kalau aku penuhi, aku bisa ya penuhi. Tapi suatu saat nanti aku ribut, aku berantem, dia mau gak menerima saya gitu loh. Apa adanya? Saya khawatirnya dia udah saya penuhi, ternyata saya tiba-tiba suatu saat akan jatuh usaha saya dan lain-lain. Dia mau terima saya gak gitu? Dengan syarat yang Dengan ada. syarat yang ada yang dia minta. Dan akhirnya Makanya memutuskan akhirnya Indra, aku memutuskan, ya udah saya selesai. kalau mau terima saya apa adanya, saya nggak bisa penuhin syarat itu ya, Iya, intinya gitu benar. ya. Itu. Oke, dan semenjak itu sudah tidak ada hubungan lagi sampai Sudah tanggal tidak 8 ada Agustus. hubungan lagi. Oke, jadi Dan clear ya. pokoknya saya semuanya dari situ saya sudah serahkan semuanya ke kuasa hukum Mm-mm. saya. Mulai dari saya buat Surat surat pernyataan pernyataan. Pertama cerai. surat pernyataan saya ngajuin sendiri, saya ngetik depan dia sendiri, saya bikin surat pernyataan dan saya print di depan dia sendiri, saya tanda tanganin ke dia. Dia masih bingung sebenarnya, masih mau tanda tangan apa enggak gitu. Akhirnya udah tanda tangan aja, dipegang. Saya kasih ke dia surat pernyataan kita sama-sama mau pisah. Dan berikutnya kan sidang ketiga saya nggak datang, ternyata diharuskan membuat surat pernyataan kuasa full dari notaris Iya. istimewa. Surat kuasa istimewa. Akhirnya aku sepakat
aku buat dari pihak kuasa saya bikin dan saya tanda tanganin kemarin hari Sabtu Untuk mempercepat dan untuk mempercepat ya. karena saya nggak mau mempersulit ini. Iya. Saya pengen cepet gitu loh, selesai udah kita sama-sama ya aktivitas masing-masing, Mbak Cintanya sendiri-sendiri, saya sendiri-sendiri. Oke. Mohon maaf ya, aku itu udah nggak ada komunikasi sama Mbak Cinta, nomor saya di blok, Instagram saya di blok, saya nggak ada hubungin ke dia. Tapi saat ini baru 2 hari yang lalu dia ngebuka unblockan Instagram saya, ngeliatin story saya juga. Ya saya lihat dong story dia, tapi saya nggak ada ngubungin dia. Oke. Itu. Oke, clear. Jadi gitu ya, kawan-kawan ya, terkait masalah yang tidak menjadi hal dasar, yang tidak menjadi terimanya saudara Indra ini kepada somasi yang dilakukan oleh kuasa hukum Sinta adalah terkait hal-hal tersebut, karena dia merasa sudah tidak mengganggu lagi, bahkan dari lebih dari 1 minggu yang lalu. Yang kedua, tentang bahasa di sini soalnya bahasanya menyatroni atau mendatangi ya, cuma di sini bahasa somasinya saya akan jawab persomasi, tapi ini jawabnya secara lisan dulu karena saya tetap akan surati di sini bahwa satu, pertama, bahwa menurut keterangan klien kami setelah klien kami mengajukan gugatan perceraian pada klien rekan saya dalam hari ini sering mendatangi rumah klien kami. Nah, ini sudah diklarifikasi bahwa dia saat mendatangi rumah klien tidak ada unsur paksaan, nggak ada unsur paksaan, disetujui, dibukakan pintu, tidak ada kekerasan, dia juga tidak berteriak, tidak mengusir, nggak ada mengusir ya. Ya, itu betul tidak ada. Satu, berarti satu ini sudah kandas, artinya sudah tidak relevan lagi dengan apa kenyataan yang ada. Yang kedua, bahwa menurut keterangan klien kami, kedatangan klien rekan ke tempat tinggal klien kami adalah untuk menyatronin klien kami, yang dimana klien kami merasa ketakutan dan terganggu terhadap sikap klien rekan. Apa pada saat Mbak Sinta didatangi oleh Mas Indra, dia merasa ketakutan? Tidak. Ataupun pihak nanti pembantu, supir mengetahui bahwa dia ketakutan? Seperti nggak ada ya, nggak ada rasa takut, nggak ada mengancam ya. Oke ya. Oke, so simple aja. Pada saat bertemu itu di ruang tengah atau langsung ke kamar pribadi? Dia ke kamar pribadi. Iya, Clear. Oke, sudah cukup sampai situ. Berarti 2 sudah selesai, sudah kandas. Yang ketiga, bahwa perlu kami tegaskan hubungan rumah tangga klien kami dengan klien rekan tidak baik-baik saja. Itu setuju kita ya. Memang sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu klien kami melalui sebagai kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata tentang perceraian. Untuk itu terkait hal-hal tersebut, dengan ini kami meminta kepada klien rekan untuk pertama, tidak menyatroni kehidupan klien kami. Sudah dilakukan setelah tanggal 1 Agustus. Ya, sudah dilakukan. Makanya tidak relevan karena surat somasinya tanggal 8 Agustus. Kecuali ini dilakukan suratnya adalah sebelum. It's okay. Harusnya kan pihak sana sudah memberitahukan kuasa hukumnya bahwa dia sudah nggak datang lagi. Seharusnya clear gitu ya. Satu, sudah kita bantah. Lalu yang kedua, yang B, berhenti untuk meneror atau mendatangi klien kami. Sampai hari ini klien kami masih bingung konotasi atau menteror itu apa gitu. Kalau mengucapkan sayang, ingin jemput, kita baik-baik saja, komunikasi itu dianggap teror ya kepada istri sendiri, berarti apa yang dilakukan Mas Indra ke saya yang setiap hari telepon saya itu meneror, Mas. Anda bisa saya gugat, saya tuntut kan untuk hal itu.